Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kelompok kami akan membahas mekanisme dan keseimbangan harga pasar dalam perspektif Islam. Tonton sampai habis ya teman-teman. Langsung aja ke videonya. Superman. Pendahuluan. Dalam sistem ekonomi Islam, pasar memiliki peran penting sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara sukarela. Namun, pasar dalam Islam bukan sekedar tempat ekonomi berjalan bebas, seperti dalam kapitalisme, melainkan diatur oleh nilai-nilai moral, kejujuran, dan keadilan. Harga dalam Islam tidak boleh semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar yang rawan manipulasi, melainkan tetap berada di bawah pengawasan syariah agar tidak terjadi praktik curang, monopoli, atau eksploitasi terhadap masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama mekanisme pasar dalam Islam adalah menciptakan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Konsep pasar dalam ekonomi Islam. Pasar dalam Islam adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Islam mengakui kebebasan individu untuk melakukan transaksi, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan moral dan hukum Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan prinsip ini ketika membangun pasar Madinah, yaitu dengan melarang penimbunan, menegakkan transportasi harga, dan meniadakan praktik curang. Dalam Islam, pasar tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga wadah untuk menegakkan keadilan dan kejujuran sebagai bagian dari ibadah. Ciri-ciri pasar dalam Islam. Yang pertama, semua transaksi dilakukan secara jujur dan tanpa penipuan. Yang kedua, dilarang adanya unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Yang ketiga, tidak ada monopoli atau manipulasi harga yang merugikan masyarakat. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan harus halal, suci, dan bermanfaat. Yang kelima, pemerintah berperan sebagai pengawas moral, bukan pengendali harga yang zalim. Dan yang terakhir, pasar Islami berfungsi menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran, sehingga keseimbangan antara penjual dan pembeli dapat terjaga. Selanjutnya, mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dalam Islam berjalan melalui pertemuan antara kekuatan permintaan ataupun demand dan penawaran ataupun supply. Harga terbentuk secara alami melalui interaksi keduanya selama tidak ada pihak yang melakukan manipulasi. Namun, sistem Islam menolak berbagai praktik yang menipu seperti 1. Ihtikar ataupun penimbunan barang untuk menaikkan harga. 2. Najasi ataupun penawaran palsu untuk mengelabui pembeli. Dan yang ketiga, gisi ataupun pemalsuan kualitas barang. Ketika pasar bebas dari praktik curang, harga yang terbentuk akan mencerminkan keadilan ekonomi antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, penetapan harga dalam perspektif Islam. Dalam Islam, harga yang ideal adalah harga yang terbentuk secara alami di pasar yang sehat dan jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak melakukan tas'ir ataupun penetapan harga secara paksa. Ketika para sahabat meminta beliau menetapkan harga bahan pokok, namun penetapan harga oleh pemerintah diperbolehkan jika terjadi ketidakadilan seperti 1. Manipulasi pasar, 2. Penimbunan barang pokok, 3. Atau kenaikan harga yang merugikan masyarakat luas. Tujuan intervensi ini bukan untuk membatasi kebebasan pasar, tetapi untuk menjaga kemaslahatan umum dan keadilan sosial sesuai prinsip maqasidus syariah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi harga. 1. Kualitas dan kuantitas barang yang dijual. 2. Tingkat permintaan dan daya beli masyarakat. 3. Biaya produksi dan distribusi barang. 4. Kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar. 5. Nilai kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab pedagang dalam menetapkan keuntungan. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam mekanisme pasar Islam. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pasar agar sesuai dengan prinsip syariah. Perannya bukan untuk mengendalikan harga sesuka hati, tetapi sebagai pengawas moral dan pelindung masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain
Pertama, mengawasi praktik perdagangan agar bebas dari penipuan. Kemudian, menindak pelaku monopoli dan spekulasi. Ketiga, menjaga kestabilan harga barang dan kebutuhan pokok. Dan keempat, memberikan edukasi ekonomi Islam kepada masyarakat. Dengan begitu, pemerintah berperan sebagai penjaga keadilan dan keseimbangan pasar. Selanjutnya ada keadilan sosial dan kemaslahatan. Pasar Islam berfungsi bukan hanya untuk memutar roda ekonomi, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial atau al-adli al-ijtimai. Setiap kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan kepentingan pribadi. Keseimbangan antara kebebasan pasar dan penguasaan syariah memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika semua pelaku ekonomi menjunjung etika, maka pasar akan menjadi sarana ibadah yang membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Mekanisme pasar dalam Islam menegaskan bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk melalui interaksi alami antara permintaan dan penawaran tanpa penipuan. Islam tidak menolak pasar bebas, tetapi menolak kebebasan tanpa nilai moral. Etika, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi pilar utama yang menjamin keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dengan demikian, pasar dalam Islam bukan hanya sarana ekonomi, tetapi juga sarana ibadah yang mendekatkan manusia pada nilai-nilai keadilan ilahi.